Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala izan wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Sahabatku pencinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kenikmatan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melakukan ibadah puasa sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dengan ad-din Islam sehingga kita bisa memilah dan memilih jalan yang hak mana yang batil. Kita juga bisa memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram. Sahabatku pencinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati indahnya pagi hari. Matahari terbit dari timur, tenggelam lagi di ufuk barat. Berganti dengan datangnya malam, kita bisa menikmati indahnya malam dengan berjuta bintang di langit. Bahkan sesekali kita bisa melihat keindahan rembulan menghiasi malam hari. Kemudian berganti lagi dengan pagi hari. Kita melakukan berbagai macam aktivitas kita. Ada yang bekerja, ada yang belajar, bahkan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah keindahan alam itu, apakah aktivitas kita semua ini kelak bisa menyelamatkan kita semua, menyelamatkan kehidupan kita, baik hidup kita di dunia ataupun di akhirat nanti? Ini yang harus kita perhatikan bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam keadaan yang merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitabullah, Rasulullah, qada dan qadar, dan juga hari kiamat. Yang implementasinya di dalam kehidupan kita adalah bahwa kehidupan ini sesungguhnya akan berakhir dan semua aktivitas kita harus kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'amilus sholihah, beramal sholih, melakukan semua yang diperintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iman tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Amal tanpa iman seperti pohon tanpa akar yang sewaktu-waktu bisa roboh. Oleh sebab itu iman dan amal adalah satu kesatuan yang harus dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, watawassaw bil haqq, harus saling mengingatkan di dalam kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, jikalau yang menyampaikan kebenaran itu hanyalah orang yang baik saja,
maka niscaya setelah baginda Rasulullah tidak akan ada orang yang berdakwah, tidak akan ada orang yang menyampaikan kebaikan, karena orang yang baik hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah menyampaikan, sampaikanlah kebaikan dariku walaupun satu ayat. Kita yang menerima kebaikan itu harus menjalankannya, menerimanya, tanpa harus menyaksikan siapa yang menyampaikan, tanpa harus memikir disampaikan oleh siapa, status sosialnya apa. Yang penting kebaikan itu disampaikan kepada kita, kita bisa melaksanakannya untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, watawassaw bis-sabr, kita berpegang teguh dengan kesabaran. Teguh, sabar apapun kondisi kita, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Kita sering melihat di kehidupan kita ini banyak orang yang tekun beribadah, rajin beramal soleh, bahkan bersedekah, tetapi kehidupannya masih penuh dengan penderitaan, cobaan, bahkan kemiskinan. Kita juga sering melihat di sekitar kita banyak orang yang ibadahnya, sholatnya tidak lengkap, sedekahnya sedikit, bahkan amal-amalnya yang tidak bisa dipandang tidak seberapa. Tetapi Allah memberikan kekayaan, kehidupan yang berlimpah. Sahabatku pencinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungkan bersama, baginda Rasulullah itu kurang apa? Imannya yang terbaik, ilmunya yang tertinggi, amalnya yang terbanyak. Tapi baginda Rasulullah masih diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat sekali. Beliau merasakan berbagai macam penderitaan di dalam kehidupan beliau, tapi beliau tetap teguh demi keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat nanti. Pencinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran itu 30 juz, 114 surah. Insya Allah kita bisa mengamalkan satu surah ini aja, kita akan selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita bisa mengamalkan Al-Quran yang 30 juz. Sahabatku pencinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang kaya tetapi mereka belum tentu bisa menikmati kekayaannya. Banyak orang yang penuh dengan penderitaan, tetapi di dalam hidupnya mereka masih bisa tertawa dan bahagia bersama keluarganya. Oleh sebab itu, bersyukurlah bila kita mendapatkan nikmat, dan bersabarlah bila kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku pencinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.